Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Iqbal Adani, NIM P2B223034. Perkenalkan, nama saya Rahmat Faldo Caniago, NIM P2B224027. Perkenalkan, saya Pepi Meliana dengan NIM P2B224031. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu, NIM P2B224003. Perkenalkan, saya Putri Nabila Elkas dengan NIM P2B224013. Selamat datang di video kami. Dalam dunia global yang terhubung, penting bagi perusahaan dan individu untuk mengetahui cara membuat dokumen hukum yang berlaku secara internasional. Mari kita lihat prosesnya. Baiklah, di sini saya akan memperjelas apa itu akta internasional. Jadi akta internasional atau perjanjian internasional itu kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara atau subjek hukum internasional. Nah, perjanjian internasional ini diatur oleh hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban serta bersifat hukum publik. Perjanjian internasional yang biasa disebut dengan akta perjanjian juga bersifat global. Mengapa bersifat global? Karena mengatur negara maupun organisasi-organisasi internasional yang ada di dunia. Nah, perjanjian internasional ini diakui oleh masyarakat internasional sebagaimana sumber hukum yang mengikat para pihak. Proses pembuatan akta internasional. Dalam proses ini terdapat 5 langkah. Langkah yang pertama, mengidentifikasi para pihak yang terlibat. Ini bisa berupa perusahaan atau individu dari berbagai negara. Langkah yang kedua, setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri. Penting untuk menentukan aturan hukum mana yang akan berlaku untuk memastikan dokumen tersebut dapat diterima di berbagai yurisdiksi. Langkah yang ketiga, penyusunan isi akta harus mencakup syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak, termasuk hak, kewajiban, dan sanksi jika salah satu pihak melanggar. Langkah yang keempat, setelah disusun, akta harus dinotarisasi dan mungkin perlu dilegalisasi di berbagai negara, tergantung pada yurisdiksi yang terlibat. Langkah yang kelima, agar memiliki kekuatan hukum, akta internasional perlu diakui atau didaftarkan di negara-negara terkait. Proses ini tidak selalu mudah. Tantangan dapat muncul karena perbedaan budaya, hukum, dan sistem notaris yang berbeda di setiap negaranya. Yang pertama adalah ketidakikutsertaan negara-negara besar. Maksudnya ada kesertaan negara tersebut menciptakan kesenjangan dalam penerapan hukum internasional dan mempersulit enforcement dalam perjanjian yang ada. Kemudian kedua adalah dinamika hukum dan teknologi. Perubahan teknologi yang begitu cepat sehingga membuat regulasi menjadi usang sebelum diimplementasikan. Ketiga adalah kompleksitas proses pembuatan hukum. Maksudnya adalah ini nasional kadang sering memakan waktu yang begitu lama. Keempat adalah pengaruh politik dan ekonomi. Penyusunan hukum seringkali dipengaruhi oleh tekanan politik dan ekonomi. Kelima, eksekusi putusan arbitrase internasional menunjukkan proses eksekusi sering terhambat oleh permohonan pembatalan putusan. Ini menciptakan ketidakpastian hukum antara para pihak dalam kontrak internasional. Penyusunan akta internasional terdapat beberapa tahap. Yang pertama, ada penandatanganan di mana tahap awal di mana wakil negara melakukan pembahasan mengenai isi perjanjian dengan dokumen full power. Perundingan dapat dilakukan melalui bolpers untuk perjanjian bilateral dan konferensi diplomatik untuk perjanjian multilateral. Yang kedua ada penandatanganan di mana tahap untuk melegalisasi perjanjian internasional yang telah disepakati. Tahap terakhir ada pengesahan di mana langkah ini untuk menunjukkan persetujuan suatu negara untuk terikat dalam perjanjian tersebut. Pengesahan ini dilakukan melalui ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan persetujuan. Setelah disusun, akta harus dinotarisasi dan perlu dilegalisasi di beberapa negara tergantung pada yurisdiksi yang terlibat. Notarisasi dan legalitas internasional berkaitan dalam konteks bagaimana dokumen-dokumen tertentu harus diakui dan dihormati secara hukum di berbagai negara. Notarisasi membantu memastikan bahwa dokumen memiliki keabsahan hukum
Sementara legalitas internasional memberikan kerangka hukum untuk pengakuan dokumen tersebut di yurisdiksi yang berbeda. Berikut penjelasan hubungan antara notarisasi dan legalitas internasional. 1. Notarisasi dokumen internasional. Dokumen yang dibuat di suatu negara mungkin perlu diakui secara legal di negara lain. Notarisasi memastikan bahwa dokumen tersebut sah dan dapat diterima oleh otoritas hukum di negara lain. Contoh umum adalah dokumen seperti perjanjian bisnis, kontrak pernikahan antar negara, surat kuasa, atau akta kelahiran yang digunakan untuk urusan internasional. Dokumen-dokumen ini perlu dinotarisasi agar diakui secara hukum di luar negeri. 2. Apostil, pengesahan internasional untuk dokumen. Apostil adalah proses pengesahan internasional yang memfasilitasi pengakuan dokumen resmi di antara negara-negara yang menjadi anggota Konvensi Den Haag 1961. Apostil memungkinkan dokumen yang telah dinotarisasi di suatu negara untuk diakui secara sah di negara-negara lain yang menandatangani konvensi ini. Misalnya, jika seseorang membuat akta kelahiran di Indonesia dan ingin menggunakannya di negara anggota Konvensi Den Haag lainnya, mereka perlu mendapatkan sertifikat apostil untuk memastikan dokumen tersebut diakui secara internasional tanpa memerlukan legalisasi lebih lanjut dari kedutaan atau konsulat negara tujuan. 3. Legalitas internasional dan pengakuan dokumen. Dalam hukum internasional, pengakuan legalitas suatu dokumen seringkali bergantung pada apakah dokumen tersebut telah disahkan dengan benar menurut aturan hukum di negara asal. Notaris memainkan peran penting dalam memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut disusun, diverifikasi, dan ditandatangani sesuai dengan persyaratan hukum. Negara-negara yang tidak termasuk dalam konvensi apostil memerlukan proses legalisasi konsuler. Setelah notarisasi dilakukan, dokumen tersebut harus disahkan oleh kementerian terkait dan kemudian delegalisasi oleh kedutaan atau konsulat negara yang ingin menerima dokumen tersebut. 4. Notaris dalam transaksi bisnis internasional. Dalam transaksi bisnis internasional, dokumen seperti perjanjian perdagangan, kontrak jual beli lintas negara, dan perjanjian investasi memerlukan notarisasi untuk memastikan keabsahannya. Dokumen yang dinotarisasi memberikan jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi di berbagai negara. Notarisasi juga penting dalam proses pembentukan perusahaan multinasional, terutama ketika sebuah perusahaan asing ingin mendirikan anak perusahaan atau cabang di negara lain. Notaris membantu dalam pembuatan akta pendirian, sertifikat keabsahan, serta perjanjian kepemilikan. 5. Penggunaan notaris dalam imigrasi dan visa. Dokumen yang diperlukan dalam aplikasi visa atau proses imigrasi seperti akta kelahiran, surat nikah, surat cerai, atau ijazah pendidikan seringkali harus dinotarisasi dan dilegalisasi agar diterima oleh otoritas negara imigran negara lain. Misalnya, ketika seseorang ingin bekerja atau pindah ke negara lain, dokumen-dokumen pribadi dan profesional yang diperlukan untuk aplikasi visa atau izin kerja biasanya memerlukan notarisasi agar dapat diakui secara legal. 6. Otorisasi dalam hukum perdata internasional. Dalam konteks hukum perdata internasional, di mana urusan perdata seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan pengaturan hak asuh anak melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara, dokumen yang dinotarisasi menjadi dasar bagi pengadilan atau otoritas hukum yang mengambil keputusan. Notaris memastikan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum di negara asal dan di negara yang terkait. Di sini saya akan memberikan contoh atau studi kasus mengenai perusahaan multinasional dalam membuat akta internasional untuk kontrak dagang. Studi kasusnya antara Coca-Cola Company sebagai penjual yang suatu perusahaannya yang terdaftar di bawah hukum Amerika Serikat yang beralamat di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, yang berhadapan dengan PT Indofood CB Sukses Makmur sebagai pembeli yang suatu perusahaannya terdaftar di bawah hukum Indonesia yang beralamat di Jakarta, Indonesia. Yang pertama ada objek kontrak, yakni penjual setuju untuk penjual dan pembeli setuju untuk membeli ekstra Coca-Cola yang akan digunakan produksi minuman ringan di Indonesia. Yang kedua,
harga per kilogram ekstra Coca-Cola yaitu 100 US dollar, dan pembeli setuju untuk membeli 10.000 kilogram per bulan dengan total 1 juta US dollar. Ketiga, pembayaran dapat dilakukan melalui letter of credit atau LC yang tidak dapat dibatalkan, dan pembayarannya harus dilakukan 30 hari setelah dokumen pengiriman diterima oleh bank pembeli. Yang keempat, pengiriman dapat dilakukan melalui Incoterm ship ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, dan pengiriman harus dilakukan pada tanggal 15 setiap bulannya. Yang kelima, penyerahan dokumen terdapat ada 4 poin, yakni faktur komersial, bill of lading, sertifikat asal, dan terakhir sertifikat kualitas. Yang keenam, jaminan dan klaim. Dan penjual wajib jaminan dan klaim. Penjual menjamin bahwa produk yang dikirimkan sesuai dengan standar atau sesuai dengan kenyataannya, dan pembeli juga berhak untuk mengajukan klaim atas barang yang tidak sesuai dalam waktu 15 setelah barang diterima. Yang ketujuh, adanya force majeure. Kedua belah pihak dibebaskan dalam tanggung jawab atas keterlambatan dan ketidakmampuan melaksanakan kewajiban kontrak karena kejadian force majeure tersebut, seperti bencana alam, kerusuhan, dan adanya kebijakan pemerintah yang tidak terduga. Yang ke-8, penyelesaian sengketa, bahwa setiap sengketa yang timbul dari kontrak internasional akan diselesaikan melalui arbitrase internasional di bawah aturan internasional Chamber of Commerce atau ICC di Singapura. Keputusan arbitrase internasional ini bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. Yang terakhir hukum yang berlaku dalam kontrak ini yakni hukum Amerika bagian New York atau hukum internasional. Baiklah, kesimpulannya, pembuatan akta internasional adalah proses penting dalam dunia bisnis global. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku di berbagai negara, Anda dapat memastikan bahwa dokumen hukum Anda sah dan diakui secara internasional. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulannya, pembuatan akta internasional adalah proses